Jadi dua alel ini memisah ke sini dan ke sini. Atau sebuah peluang di mana peluang pertama adalah T besar, peluang kedua adalah T besar dari dua genotipe yang sama, yaitu T besar, T besar. Begitu juga untuk yang T kecil, T kecil. Peluang pertama T kecil, peluang kedua T kecil. Ini sering tidak diperhatikan oleh banyak penulis, baik yang menulis buku maupun yang ada di Google. Jadi filosofi dari hukum Mendel tadi tidak terlihat apabila ini hanya ditulis satu. Walaupun nanti dalam hasil persilangannya akan menghasilkan perbandingan yang tepat sama dengan hitungan yang hanya melibatkan satu saja, misalnya. Baik ditulis satu maupun ditulis dua, hasil perbandingannya nanti akan sama. Tetapi di situ kalau saya mengoreksi hasil pengerjaan mahasiswa, saya jarang memperhatikan yang hasil akhirnya ini tidak saya perhatikan. Tapi yang saya perhatikan adalah bagaimana menulis gametnya ini. Kalau menulisnya gamet sudah benar, walaupun papan caturnya mungkin terpleset, misalnya T besar, T kecil di sini, tertulis T besar, T besar. Itu enggak masalah bagi saya. Yang penting bagaimana membuat gamet ini benar. Karena kesalahan yang karena kepleset ini bisa saya bisa saya maklumi kalau dia sudah paham peristiwa miosisnya. Jadi hukum Mendel 1 adalah menerangkan tentang peristiwa meiosis, bukan papan catur persilangan ini. Ini hanya pembuktian bahwa pembentukan gamet yang demikian ini tadi benar-benar terjadi, maka hasil keturunannya akan seperti pada papan catur ini. Seperti itu. Nah, ini kita perhatikan di sini adalah persilangan pada generasi F1. F1 atau filial 1, ini adalah keturunan pertama. Jadi kalau tanaman yang tinggi, homozigot genotipnya, maka gametnya T besar, T besar. Dan yang pendek, karena dia homozigot resesif, maka dia gametnya T kecil, T kecil. Maka keturunannya 100% tinggi. Tinggi 100% ini dengan genotipe yang berbeda dengan tinggi induknya yang T besar, T besar. Tapi di sini adalah T besar, T kecil, T besar, T kecil. Karena setengahnya berasal dari genotipe ibunya, yang di sini genotipe bapaknya. T besar, kemudian berrekombinasi dengan T kecil, sehingga setengah dari genotipe keturunannya adalah T besar, setengahnya T kecil. Jadi genotipenya T besar, T kecil. Atau disebut dengan heterozigot. Kalau yang tetuanya ini disebut dengan homozigot. Kalau ketetua yang homozigot seperti ini sering disebut dengan galur murni dominan. Kalau yang ini galur murni resesif. Disebut galur murni karena seluruh genotipenya seragam atau murni sama. Kemudian yang ini sudah tidak murni lagi, disebut dengan heterozigot. T besar, T kecil. Ini namanya individu heterozigot. Kalau yang sama seperti ini disebut dengan galur murni, baik dominan maupun resesif. Jadi keturunan pada F1 semuanya 100% tinggi, tetapi genotipenya heterozigot, T besar, T kecil. Berbeda dengan induk pertamanya yang galur murni. Kemudian apabila generasi F1 ini dengan genotipe T besar, T kecil yang katanya tinggi ini, itu kalau disilangkan lagi dengan sesamanya yang sama-sama T besar, T kecil, maka nanti akan menghasilkan generasi F2 atau filial 2 atau generasi kedua yang persilangannya adalah seperti ini. Jadi T besar, T kecil disilangkan dengan sesama T besar, T kecil, sama-sama heterozigot, maka gametnya akan terbentuk seperti ini. Gamet pertama peluang yang muncul adalah T besar, gamet yang kedua peluang yang muncul adalah T kecil. Begitu juga yang sini sama, peluang pertama muncul gamet T besar, peluang kedua akan muncul T kecil. Semuanya kita tulis seperti ini, lalu kita buat papan catur seperti ini. Ini gamet jantan, yang ini gamet betina. Setelah dipertemukan, ada T besar ketemu dengan T besar. Ini dari jantan, ini dari betina, ketemu menghasilkan individu T besar, T besar. Kemudian ada gamet dari individu jantan, T kecil, ketemu dengan gamet
betina yang T besar, menghasilkan individu T besar, T kecil. Yang di sini ketemu lagi T besar dari gamet jantan ketemu dengan T kecil gamet betina, mendapatkan tanaman T besar, T kecil. Fenotipnya tinggi. Dan yang terakhir ada satu peluang T kecil dari gamet jantan dan T kecil dari gamet betina bertemu menghasilkan T kecil individunya pendek. Sehingga diperoleh perbandingan keturunan yang T besar tinggi galur murni 1, yang T besar T kecil dan T besar T kecil heterozigot yang sama-sama tinggi ada dua perbandingan. Kemudian ada satu bagian lagi terdiri dari T kecil. Sehingga perbandingan pada F2 ini secara genotip perbandingannya adalah 1:2:1, yang satu adalah homozigot dominan, T2 T kecil 2 bagian, kemudian T kecil 1 bagian. Tetapi yang T besar dengan T besar T kecil sama-sama memiliki fenotipe yang tinggi. Sehingga perbandingan tingginya ini 1, ini 2, ini menjadi 3. Jadi 3 tinggi, 1 pendek. Jadi perbandingan fenotipnya 3:1, genotipenya 1:2:1. Ini adalah peristiwa persilangan yang di dalamnya ada peristiwa meiosis sebelum terjadinya persilangan. Nah, peristiwa meiosis ini adalah peristiwa terbentuknya gamet, baik pada persilangan pertama maupun persilangan kedua, ini sama-sama ada proses pembentukan gamet, di mana setiap alel yang berpasang-pasangan ini kemudian memisah pada peristiwa pembentukan gamet tersebut. Lalu persilangannya adalah bagaimana generasi yang kemudian terbentuk dari kemungkinan gamet yang berekombinasi pada persilangan tersebut. Begini, ada yang mau bertanya silakan untuk hukum Mendel 1. Yang saya sampaikan bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Terima kasih. Tentu mudah untuk memahami ini karena saya cuma mengulang apa yang sudah disampaikan oleh guru kalian waktu SMA. Cuma yang saya tekankan di sini adalah pada pembentukan gamet ini. Jadi ingat bahwa hukum Mendel adalah peristiwa terbentuknya gamet, bukan persilangannya. Maka bagaimana proses terbentuknya gamet ini yang harus saya tekankan dari setiap tahapan persilangan. Bahwa setiap pembentukan gamet akan ada peluang terbentuknya berbagai genotipe, berbagai gamet ini. Hukum Mendel 1 saya kira ini ada satu lagi contoh untuk persilangan yang lain. Ini untuk individu kacang kapri yang warnanya kuning dikawinkan dengan kacang kapri yang warnanya putih. Kuning memiliki genotipe Y besar, yellow. Kalau putih, white. Bukan W, tapi Y kecil. Pada peristiwa persilangan ini diawali dengan terbentuknya gamet juga, di mana Y yang sepasang, dominan, memisah. Ini peristiwa terbentuknya gamet. Y pertama muncul, besar. Kemudian Y kedua muncul, besar juga, atau dominan. Kemudian pada bunga yang warna putih, gamet pertama muncul Y kecil, gamet kedua muncul Y kecil. Sehingga terdapat dua gamet, Y kecil dan Y kecil. Kemudian setelah disilangkan tentunya ini akan ketemu Y besar, Y kecil semuanya. Jadi keduanya akan berrekombinasi menghasilkan semua atau 100% Y besar, Y kecil. Ini keturunannya semuanya kuning, tetapi heterozigot. Lalu kalau yang kuning, sesama kuning tapi heterozigot ini disilangkan lagi, ini namanya selfie. Selfie itu perkawinan dengan sesamanya, dengan genotipe yang sama, untuk memperoleh generasi F2. Ini disebut parental kedua. Parental kedua dari generasi persilangan yang pertama tadi, ini namanya P2, yang ini P saja, ini P2. Maka Y besar Y kecil disilangkan dengan Y besar Y kecil. Gamet yang terbentuk ada dua macam. Y pertama Y besar, Y kedua gamet yang terbentuk adalah Y kecil.
Kemudian begitu juga pada individu betinanya, Y pertama Y besar, gamet pertama Y besar, gamet kedua Y kecil. Kemudian masuk ke diagram papan catur. Perkawinannya seperti ini. Ini gamet jantan, Y besar, Y kecil, gamet betina, Y besar, Y kecil. Sehingga perkawinannya persis dengan yang tanaman tinggi dengan tanaman pendek tadi. Satu bagian Y besar ini homozigot, dua bagian Y besar, Y kecil, heterozigot, dan satu bagian Y kecil, homozigot resesif. Jadi perbandingan genotipenya 1:2:1. Yang satu adalah homozigot dominan, 2 heterozigot mengikuti karakter dominan, kemudian satu bagian yang Y kecil. Ini satu pasang homozigot resesif, 1:2:1. Atau kalau fenotipnya 3 warna kuning, 1 warna putih. Seperti itu. Saya kira tidak ada pertanyaan. Saya lanjutkan ke hukum Mendel 2. Apakah hukum Mendel 2 juga berbicara tentang pembentukan gamet atau sudah persilangan? Kita lihat. Hukum Mendel 2 bunyinya, pada waktu berlangsung pembentukan gamet atau peristiwa meiosis atau gametogenesis, gen-gen yang tidak sealel akan mengelompok secara bebas. Jadi di sini juga masih dalam proses pembentukan gamet. Jadi hukum Mendel 2 ternyata juga berbicara tentang pembentukan gamet, bukan perkawinannya. Jadi ternyata hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 adalah hukum yang menceritakan tentang pembentukan gamet. Kalau pada hukum Mendel 1 tadi hanya yang diamati hanya satu pasang gen, jadi pada hukum Mendel 1 ini yang diamati hanya satu pasang gen. Sehingga hanya ada satu pasang alel. Tetapi pada hukum Mendel 2, yang diamati adalah beberapa alel, pada berbagai alel. Jadi gen-gen yang tidak sealel, artinya bukan hanya satu ya, ada gen-gen yang lain yang tidak sealel, itu akan mengelompok secara bebas. Mengelompok secara bebas itu karena, jadi alel-alel tadi bisa bebas memilih kelompoknya nantinya itu. Ini seperti yang saya terangkan pada minggu kemarin. Jadi ini adalah sudah melibatkan bukan hanya satu gen, tapi bahkan sudah melibatkan banyak kromosom seperti yang kita pelajari pada minggu kemarin pada peristiwa meiosis itu kan seperti ini. Peristiwa meiosis yang kita lihat di minggu kemarin ada bagian terakhir seperti ini. Kromosom yang tadinya berpasang-pasangan, setiap kromosom ini kan membawa gennya masing-masing. Kromosom ini membawa gen yang sepasang dengan kromosom pasangannya. Sepasang kromosom yang ini juga membawa gen yang berpasangan dengan kromosom pasangannya. Kemudian pada peristiwa meiosis, semua lengan kromosom ini mengganda seperti ini. Sehingga kalau kita lihat di sini, yang tadinya kromosom ini hanya satu lurus saja, ini sudah bercabang lengannya menjadi lengan yang sepasang. Jadi kromosomnya sudah mengganda menjadi 2. Tetapi kromosom ini masih kromosom yang sepasang. Kemudian pada meiosis pertama, kromosom yang berpasangan ini memisah. Kromosom ini memisah. Kromosom ini antara kromosom yang berpasangan ini kan memiliki gen-gen yang sealel ini. Yang memiliki hubungan alel. Kromosom yang ini membawa gen yang alelnya ada di kromosom sebelah. Kromosom yang ini membawa gen yang alelnya ada di kromosom sebelah. Karena kromosomnya memisah, ini kromosom ini yang biru ini bisa berpisah ke sini, kemudian yang ungu pindah ke sini, kemudian biru yang ini masuk ke sini, yang ungu masuk ke sini, bisa begitu, atau sebaliknya. Jadi yang biru ini bebas masuk ke sini, begitu juga yang ungu juga bebas masuk ke sini maupun ke sini. Ini bebas. Tetapi kalau yang satu sudah ke kiri, maka yang satu harus pasangannya ke kanan. Jadi setengah pasang ke kiri, setengah pasang ke kanan. Hanya saja memisah yang secara bebas itu, kromosom ini boleh berpasangan dengan kromosom ini, boleh juga berpasangan dengan ini.
Begitu juga yang ungu ini boleh berpasangan dengan yang sesama ungu, bisa berpasangan dengan yang biru. Sehingga di sini sebenarnya akan banyak peluang, sehingga ada berbagai peluang kemungkinan kromosom ini bisa memilih pasangan. Karena kromosomnya bebas memilih pasangan, tentunya alel-alel yang ada di dalam kromosom ini juga akan bebas berpasang-pasangan dengan alel yang manapun. Itu yang terjadi pada hukum Mendel 2. Kalau kita gambarkan dalam suatu bagan persilangan, hukum Mendel 2 ini kira-kira, nggak muncul lagi di sini. Nah, ini. Kita lihat bagaimana persilangan pada hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 biasanya kromosom-kromosom tadi diwakili dengan gen-gen yang ada di dalam kromosom tersebut. Ini kita lihat dua sifat beda. Dua sifat beda di sini adalah untuk parental atau tetua yang memiliki tanaman yang memiliki sifat B besar, B besar, K besar, K besar, ini apa ya? Biji bulat dengan warna kuning. Sementara ini adalah biji yang keriput, warnanya hijau. Jadi kalau ini bulat, B besar, B besar, ini K besar adalah kuning. Bulat itu bentuk resesifnya adalah keriput. Genotipenya kalau bulat itu B besar, B besar. Kalau dia keriput, genotipenya B kecil, B kecil. Sementara kalau ini bulat, ini keriput. Kemudian K ini adalah warna. Warnanya kuning, K besar, K besar. Kalau warnanya putih, K kecil, K kecil. Jadi ini kalau bulat ini adalah B besar, B besar. Kalau dia tidak bulat atau keriput, itu B kecil, B kecil. Kalau warna kuning, K besar, K besar. Kalau tidak kuning, yaitu putih, maka genotipenya K kecil, K kecil. Setelah disilangkan, sebelum melakukan perkawinan, yang pertama adalah terbentuknya gamet. Terbentuknya gamet itu setiap alel bebas memilih pasangannya. Ya, Mas Khairul ya. Jadi mohon diperhatikan Mas Khairul di sini. Jadi pada hukum Mendel kedua, ini bercerita tentang terbentuknya gamet yang bebas memilih pasangan alel itu. Alel B besar bebas berpasangan dengan B besar dengan K besar yang ini, bebas juga memilih K besar yang ini. Jadi alelnya B ini kan alelnya kan B, tetapi karena dia harus memisah dengan B, dia nanti akan berpasangan dengan salah satu dari K yang ini. Jadi ini K-nya ada dua, ini B-nya boleh memilih. B ini boleh memilih K yang ini, B ini juga bebas memilih dengan K yang ini. Maka peluang yang pertama, B besar ini akan ketemu dengan K yang pertama. Gametnya adalah B besar, K besar. Kemudian gamet kedua, B besar ini bisa memilih K yang kedua, B besar, K besar juga. Kemudian gamet ketiga, kemungkinan lagi B yang kedua ketemu dengan K yang pertama ini. Kemudian yang B yang gamet yang keempat, B kedua ketemu dengan K yang kedua. Maka semuanya gametnya adalah B besar K besar, B besar K besar, B besar K besar, B besar K besar. Semuanya sama. Tetapi harus semuanya ditulis. Karena ini adalah sebuah peluang. Ini peluang pertama muncul, peluang kedua muncul, peluang ketiga muncul, dan ini peluang yang keempat. Walaupun semuanya sama, tetapi harus ditulis. Karena masing-masing adalah peristiwa yang berbeda. Jadi ini masing-masing adalah yang namanya peluang adalah kumpulan kejadian-kejadian. Karena ini kejadiannya berbeda, walaupun sama kejadiannya, tetapi kejadian ini berbeda. Tahu maksudnya? Jadi ini peristiwa yang muncul pertama, ini peristiwa yang muncul kedua, peristiwa muncul yang ketiga, ini peristiwa yang muncul keempat. Jadi kejadiannya itu terjadi 4 kali kejadian, tetapi kejadiannya sama. B besar ketemu dengan K besar. B besar ketemu dengan K besar yang kedua ini. Kemudian B besar pertama ketemu dengan K besar yang pertama.
B besar kedua ketemu dengan K besar yang kedua. Jadi ini adalah peristiwa yang berbeda-beda, tetapi kejadiannya secara bersamaan, maka ini adalah sebuah peluang, jadi harus ditulis semua. Begitu juga untuk yang genotipe B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Gamet yang pertama muncul kemungkinan adalah berasal dari B besar pertama dengan K besar yang pertama. Kemudian gamet kedua, B besar pertama ketemu dengan K kecil yang kedua. Kemudian gamet ketiga, B kecil kedua ketemu dengan K kecil pertama. Dan gamet yang keempat, B kecil kedua ketemu dengan K kecil yang kedua. Maka ada 4 kejadian yang berbeda-beda. Ya, 4 kejadian yang berbeda-beda tetapi hasilnya sama. Yaitu B kecil, K kecil, B kecil, K kecil, B kecil, K kecil. Kemudian dibuat diagram persilangan generasi F1 seperti ini. Ini induk jantan, ini induk betina. Ini gamet-gamet jantan, ini gamet-gamet betina. Semua akan menghasilkan kombinasi yang sama, yaitu B besar ketemu dengan B kecil, K besar berpasangan dengan K kecil, sehingga mendapatkan genotipe B besar, B kecil, K besar, K kecil. B K besar ketemu dengan B kecil, K kecil, B kecil, K kecil, sehingga genotipenya B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Semuanya sama, karena gametnya sama. Sehingga pada generasi F1, 100% hasil persilangan ini menghasilkan biji yang bulat, warnanya kuning. Karena biji bulat itu dominan, kuning ini juga dominan. Jadi K kecil dan B kecil tidak teramati sifatnya di sini, tetapi ada di dalam keturunan ini. Jadi di dalam keturunan ini membawa gen B kecil dan K kecil, tapi tidak teramati sifatnya, karena yang didominasi oleh sifat B besar dan K besar. Nah, demikianlah perkawinan yang menjelaskan hukum Mendel II, bahwa terbentuknya gamet. Hukum Mendel II tetap bercerita tentang terbentuknya gamet, yaitu peluang terjadinya gamet yang seperti ini. Kemudian, ini adalah generasi F1. Kalau generasi F1 ini dikawinkan dengan sesama generasi F1 yang semuanya adalah heterozigot, maka akan diperoleh bagan perkawinan persilangan F2 seperti ini. Ini adalah generasi F2 dari hasil persilangan F1 dengan F1. Hasil perkawinan F1 tadi kan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kita kawinkan dengan sesama yang B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini namanya perkawinan selfing. Perkawinan selfing itu seperti selfie itu kan berfoto sendiri atau swafoto. Ini swa persilangan. Jadi perkawinan dengan sesama individu yang sama. B besar, B kecil, K besar, K kecil ketemu dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sebelum terjadi perkawinan, maka terbentuk gamet seperti ini. Ini gamet ini terjadi pada tepung sari, individu jantan, ini pada embriosak atau kantong embrio, yaitu terbentuknya sel telur. Ada 4 peluang terjadinya gamet di sini. B besar ketemu K besar. Ini gamet pertama. Kemudian peluang kedua, gamet kedua, B besar ketemu dengan K kecil. B besar, K kecil. Kemudian gamet ketiga, B kecil ketemu dengan K besar. B kecil, K besar. Kemudian B kecil ketemu dengan K kecil. Seperti ini. Individu betinanya karena gametnya sama, karena genotipenya sama, B besar, B kecil, K besar, K kecil, sama, maka gamet yang terbentuk juga sama. Ada 4 macam. Karena sama, maka persilangannya seperti ini. Gamet jantan dengan gamet betinanya juga sama. Nanti kalau ujian nanti saya buatkan yang gametnya berbeda antara jantan dan betinanya. Di sini diperoleh keturunan B besar, B besar, B besar ketemu B besar, K besar ketemu K besar, diperoleh genotipe B besar, B besar, K besar, K besar. Yang ini B besar ketemu B besar, K kecil ketemu
K besar, maka genotipenya B besar, K besar, K kecil. Yang di sini, nah kita lihat di sini. Yang ini B besar ketemu B besar, K besar ketemu K kecil, B besar, K besar, K kecil. Yang ini B besar ketemu B kecil, K besar ketemu K besar, B besar, B kecil, K besar, dan seterusnya. Sehingga diperoleh di sini ada 16 kombinasi kemungkinan terbentuknya keturunan. Jadi kalau gametnya ada 4 jantan dan 4 gamet betina akan diperoleh 16 kombinasi keturunan. Di mana 16 kombinasi keturunan ini tentunya ada bagian-bagian yang sama. Di sini kalau kita lihat ada, nah ini kalau kita lihat, kita warnai merah misalnya. Ini warnanya bulat, ini bentuknya bulat, warnanya kuning. Yang ini juga sama ini. Kalau kita lihat genotipenya berbeda tetapi fenotipenya sama. Ini satu blok ini genotipenya berbeda, fenotipnya sama. Nah, ini yang saya warnai ini genotipenya berbeda, tetapi fenotipenya sama. Sehingga di sini kita lihat di sini bahwa B besar, K besar, B besar, B besar, K kecil, dan seterusnya yang saya warnai merah ini semuanya memiliki genotipe yang berbeda-beda, kecuali ada yang sama, ini dengan ini sama, ini dengan yang ini sama, ini dengan yang ini sama. Tetapi fenotipenya sama, yaitu biji bulat warnanya kuning. Jumlahnya ada 9 di antara 16 rekombinasi yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka ada 9/16 warna bulat, bentuk bulat warnanya kuning. Kemudian ada lagi yang berbeda lagi di sini, B besar, K kecil. Ini bentuknya apa ini? Bulat, warnanya apa? Hijau. Bulat warnanya hijau. Kemudian yang ini bulat warnanya hijau juga. Kemudian mana lagi? Ini bulat warnanya apa ini? Hijau. Hijau, Pak. Maka ada 3 bulat warnanya hijau, 3/16. Kemudian yang hitam ini B kecil berarti apa? Biji keriput, Pak. Keriput. K besar kuning. Biji K besar kuning. K besar K kecil warnanya kuning. K besar Kuning. K kecil kuning. Berarti ini biji keriput warnanya kuning, ada 3. Maka di sini ada 3/16 biji keriput warnanya kuning. Kemudian yang terakhir di sini ada B kecil, K kecil, warnanya apa? Keriput hijau. Hijau. Sudah keriput hijau lagi. Kasih warna apa ini? Bingung mau kasih warna. Apa warnanya ya? Hitam nggak hitam? Nah, ini aja. Ya, jelas. Jadi ini bijinya keriput warnanya hijau. Sehingga diperoleh perbandingan 9/3/3/1. 9 yang mengikuti karakter dominan semua, baik bulat maupun kuningnya. Kemudian 3 bagian ada yang bulat tetapi
bulat tetap B warnanya hijau, kemudian 3 bagian lagi keriput warnanya kuning, dan 1 bagian keriput hijau. Tetap di sini yang menjadi hukum Mendel adalah pada pembentukan gamet. Jadi peristiwa pembentukan gametnya inilah yang merupakan hukum Mendel 2, di mana B yang pertama bebas memilih K yang mana dari 2K ini. Jadi B ini bebas berpasangan dengan K, bebas juga baik yang K besar maupun K yang kecil. Sehingga diperoleh B besar ada yang ketemu dengan K besar, B besar bertemu dengan K kecil. Kemudian B kecil bebas bertemu dengan K besar, boleh juga ketemu dengan K kecil. Sehingga ada kombinasi B besar, kecil ketemu K besar, B kecil ketemu K kecil. Seperti itu. Inilah hukum Mendel 2. Semuanya bercerita tentang pembentukan gamet. Selama persilangannya, Mendel ini selalu menggunakan kacang kapri. Karena ternyata kacang kapri itu memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan tanaman yang lain apabila digunakan sebagai model persilangan. Yang pertama, kelebihan dari kacang kapri, kenapa dipilih oleh Mas Mendel itu karena daur hidup kacang ercis itu pendek. Kacang ercis ini umurnya cuma 3 bulan sudah bisa memproduksi biji. Jadi kalau untuk persilangan itu cepat diketahui hasilnya. Mendel nggak mau menggunakan tanaman kelapa, misalnya menghilangkan kelapa hijau dengan kelapa gading yang warnanya kuning. Karena kelapa gading berbuahnya umur 5 tahun. Maka nanti hasil persilangan baru bisa diamati 5 tahun. Maka untuk praktek genetika bagi Mendel terlalu lama, maka dipilih kacang kapri ini. Umurnya pendek. Kemudian keturunannya banyak. Kacang kapri itu satu bijinya mungkin bisa muat 7 biji misalnya. Kalau 1 batang yang disilangkan, maka 1 batang itu bisa menghasilkan ratusan biji. Nah kalau kelapa, mungkin sudah lama umurnya, tapi buahnya 1 pohon paling-paling sekali panen cuma 15 butir, kan sedikit. Kemudian mudah disilangkan. Kalau pohon kelapa harus manjat, waktu menyilangkannya 10 meter manjat, tapi kalau biji kacang ercis tadi tidak harus manjat, sudah bisa disilangkan sambil duduk. Kemudian dapat melakukan penyerbukan sendiri karena memiliki bunga yang sempurna. Bunga yang sempurna itu ada bunga jantan dan ada bunga betina dalam satu bunga. Sehingga bisa, kalau selfie itu bisa dikawinkan dengan serbuk sarinya sendiri. Jadi praktis dalam perkawinannya. Kemudian varietasnya banyak. Jadi kacang ercis ini memiliki varietas yang banyak dengan karakter-karakter yang menyolok, memiliki sifat-sifat beda yang menyolok, sehingga mudah untuk disilang-silangkan. Karakter-karakter yang menyolok ini yang bisa disilangkan adalah karakter-karakter ini. Ada biji yang warna kuning, ada yang hijau, sehingga bisa menghilangkan, ada yang biji warna kuning, ada warna hijau. Kemudian ada juga yang memiliki karakter bentuk bijinya bulat, ada yang bisut, sehingga ada perkawinan biji bulat dengan biji bisut. Jadi variasi-variasi yang banyak ini membuat kombinasi perkawinan yang bisa diperagakan itu banyak. Ada letak bunga yang di ujung, ada yang bunganya di ketiak daun, ada yang ukurannya tinggi, ada yang pendek, ada yang warna kulit bijinya ada yang putih, ada yang warna kulit bijinya ada yang coklat, ada yang warna buah mudanya kuning, ada yang warna buah mudanya itu hijau. Kemudian sifat yang ketujuh adalah ada yang buahnya itu berlekuk, ada yang tidak berlekuk atau licin. Nah, dengan karakter-karakter yang banyak, yang kontras ini, Mendel bisa membuat berbagai model persilangan. Dan ini sifatnya kontras. Sifat kontras itu berbeda dengan bunga-bunga yang kadang-kadang kalau bunga warnanya misalnya bunganya kuning dengan warna putih disilangkan menjadi kuning puyeh, atau merah dengan putih menjadi merah puyeh. Yang seperti itu tidak dipilih oleh Mendel untuk membuat model persilangan. Ya, sebenarnya Mendel beruntung mendapatkan tanaman yang seperti ini, yang kebetulan sifat-sifatnya itu kontras. Kalau Mendel itu menggunakan tanaman yang
yang karakternya tidak kontras, seperti warna bunga yang merah dengan putih tapi menghasilkan warna merah puyeh tadi, merah yang pudar, maka hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 tidak akan terbentuk. Hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 tidak bisa menerangkan apabila perkawinan itu mempertemukan karakter-karakter yang tidak tegas seperti ini, yang tidak kontras. Misalnya munculnya warna bunga yang kabur antara merah dengan putih tadi, atau mungkin warna ungu dengan putih yang kabur juga. Nah, itu nggak bisa digunakan untuk menerangkan hukum Mendel 1. Sekian tentang hukum Mendel, yaitu peristiwa pembentukan gamet di mana setiap alel yang tadinya berpasangan-pasangan kemudian memisah, kemudian waktu memisah akan membentuk perpasangan-perpasangan yang secara bebas dengan alel-alel lain. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin, Pak. Silakan, Mas Yoga. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sebenarnya saya ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama itu, ketika misal kita ingin melakukan suatu penelitian, itu bagaimana, apakah kita bisa mengetahui suatu tanaman yang akan kita teliti itu gametnya itu galur munika atau heterozigotka. Nah, kalau misal bisa diketahui secara langsung itu seperti apa caranya. Dan yang pertanyaan kedua, itu kan tadi Bapak menjelaskan persilangan hibrid dan monohibrid. Lalu ketika misal kita ingin mengangkat silang dengan meneliti 7 sifat tadi, misal heptahibrid, itu cara cepatnya bagaimana Pak? Apakah menggunakan butir sangkarbonet seperti yang di kotak-kotak itu tadi, ataukah ada cara yang lebih cepat dan efektif untuk mengetahui perbandingannya? Ataukah langsung kita itu berpacu pada perbandingan tadi filialnya? Misal filial pertama pasti nanti 3:1, atau filial yang kedua nanti pasti 9:3:3:1. Ataukah seperti itu, bagaimana itu? Terima kasih banyak. Tolong pertanyaan kedua, pertanyaan pertama akan saya jawab dengan materi berikutnya karena itu adalah bab pada sesi setelah ini. Kemudian pertanyaan kedua tolong dijelaskan. Oh ya, baik. Jadi pertanyaan kedua tadi ini, tadi kan Bapak menjelaskan perkawinan ini, persilangan yang monohibrid dan dihibrid, atau 1 sifat dan 2 sifat beda seperti itu. Nah, bagaimana jika saya ingin heptahibrid gitu, Pak? Jadi ada 7 sifat beda. 7 sifat beda atau banyak sifat beda begitu ya? Betul, Pak. Tentunya itu ada kaidah ada sebenarnya itu. Tentu nanti akan kita misalnya ingin menghilangkan, saya buatkan contoh seperti ini ya. Jangan langsung 7 sifat beda, terlalu banyak. Misalnya di sini ada genotipe D besar, misalnya ada sifat yang kayak gini ya. Nggak tahu ini sifat apa gitu ya, tapi ini misalnya 4 sifat beda, kan gini ya. Maka kita akan membuat kombinasi dari 3 sifat beda ini bagaimana. Yang pertama kita buat dulu pengacakan kemungkinan D dengan G dulu, baru nanti diacak dengan F. Kemungkinan pertama yang akan terbentuk kombinasi ini, kemungkinan pertama D dengan G dulu, kita acak dulu D dengan G dulu. D ketemu dengan, yang pertama akan muncul D besar, G besar, kan begitu ya. Kemudian kemungkinan yang kedua, D besar ketemu dengan G kecil. Gitu kan Mas Yoga ya. Kemudian kemungkinan yang ketiga, D kecil ketemu dengan G besar. Kemudian kemungkinan berikutnya adalah D kecil ketemu dengan G kecil. Nah, kemudian dari D dengan G kan ada 4 kemungkinan. Dari D dan G-nya ada 4 kemungkinan. Bagaimana kemudian kalau misalnya kemungkinannya kalau digabungkan dengan F, maka D besar, G besar pertama akan menghasilkan kombinasi yang pertama D besar, G besar, D besar
G besar ketemu F besar, kemudian kemungkinan kedua akan muncul gamet D besar, G besar, F-nya apa? F kecil. F kecil. Berarti dari dua ini akan ada dua kemungkinan gamet. D besar, G besar, F besar, D besar, G besar, F-nya kecil. Kemudian dari yang D besar, G kecil, kemungkinan akan muncul gamet D besar, G kecil, tapi F-nya besar. Yang satu lagi adalah kemungkinannya D besar, G kecil, kemudian F-nya kecil. Kemudian yang dari D kecil, G kecil, kemungkinan gamet pertama muncul adalah D kecil, G besar, kemudian F-nya F besar. Kemudian kemungkinan kalau yang gamet yang ketiga itu adalah D kecil, G besar, F-nya kecil. Kemudian yang ini gamet, ini kok pengecilan. Ini belum besar ya. D-nya kecil, D kecil, G kecil, F-nya besar. Kemungkinan yang kedua adalah D kecil, G kecil, F-nya kecil. Sehingga ada berapa macam gamet dari tiga sifat beda. Ini kan tiga sifat beda ya. Ini dongok, ini gagah, ini boya-boya. Nggak apa-apa ya. Ini cuma perumpamaan ya, jangan-jangan. Jadi dari tiga karakter ini bisa menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 kemungkinan gamet. Jadi sebenarnya ada pola ini. Kalau satu sifat beda tadi kan gametnya ada 2. Jadi nanti ada segitiga Pascal atau apa itu yang menjelaskan kemungkinannya. Kalau misalnya satu sifat beda itu akan menghasilkan 2 gamet. Kalau 2 sifat beda tadi gametnya ada 4. Kemudian kalau ini 3 sifat beda, maka jumlah gametnya ada 8. Sehingga nanti jumlah gametnya itu sebenarnya 2 pangkat N. Ya, 2 pangkat N. Kalau sifat beda ada 1, kalau sifat bedanya 2 ada 4. Kalau ini polanya 2 pangkat N. Pangkat N. Saya nggak bisa mengetiknya di sini ya. 2 pangkat N-nya gitu aja ya. Nah, ini untuk patokan untuk berapa sifat beda. Sehingga kalau 7 sifat beda tadi akan diperoleh 2 pangkat 7. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 7 perkalian angka 2. Maka akan diperoleh sebanyak kombinasi yang layar ini mungkin tidak cukup untuk kita ketik di sini. Maka saya peragakan yang sampai 3 aja ya. Ya, kira-kira begitu, Mas. Mas, siapa tadi? Saya Yoga. Mas Yoga, ya. Mas Yoga. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi, jumlah gamet yang terbentuk adalah 2 pangkat N. Maka nanti kombinasi persilangannya adalah 2 pangkat N dikali 2 pangkat N jumlah kombinasi persilangan. Sehingga papan caturnya nggak akan muat di kertas 1 lembar. Kemudian saya menjawab pertanyaan kedua, saya harus masuk ke pertemuan bagian akhir dari pertemuan yang sudah saya rancang di sini. Kalau kita ketemu organisme yang heterozigot, kita tidak tahu ini. Kalau kita mendapatkan tanaman yang mengikuti karakter dominan, kita tidak tahu apakah ini organisme ini heterozigot atau homozigot. Maka kita akan melakukan pengujian. Pengujiannya namanya namanya persilangan test cross. Nah, persilangan test cross ini adalah persilangan untuk menguji namanya ada test cross di atas itu ya. Nah, ini. Kalau kita ketemu suatu genotipe, jadi ternyata jawabannya sudah saya tulis di sini, Mas Yoga.
adanya genotipe heterozigot di lapangan membuat suatu organisme tidak bisa dibedakan mana yang benar-benar galur murni, mana yang heterozigot. Kan ini kan pertanyaan Mas Yoga ya. Jadi kalau kita ketemu tanaman, kan kita cuma ketemu tanaman tinggi ya, dengan tanaman yang sama-sama tinggi. Yang satu heterozigot, yang satu homozigot. Ini kan nggak bisa dibedakan karena tanamannya karakternya sama-sama tinggi. Atau kalau kita ketemu tanaman berbiji kuning, sama-sama dengan kuning, tetapi yang satu heterozigot, itu nggak bisa dibedakan. Begitu juga yang kulitnya halus, kulit biji halus dengan kulit bijinya sama-sama halus, juga tidak bisa dibedakan antara yang homozigot dengan yang heterozigot. Maka kita harus mengujinya melalui yang namanya tes cross. Tes cross ini adalah persilangan untuk membuktikan apakah individu tersebut benar-benar homozigot atau heterozigot. Jadi tes cross adalah persilangan untuk menguji apakah individu yang seolah-olah dominan tadi itu betul-betul dominan atau hanya heterozigot. Maka persilangannya adalah seperti ini. Ini misalnya kalau kita menguji itu kan artinya genotipe kedua kan belum diketahui. Kalau kuning ini belum diketahui heterozigot atau dia homozigot. Kan yang kedua genotipenya kan masih tanda tanya. Tes cross adalah dengan cara menyilangkan individu yang homozigot resesif. Kalau homozigot resesif sudah pasti ini K kecil, K kecil. Karena warna putih pasti genotipenya K kecil, K kecil. Sehingga gametnya adalah yang pertama pasti K besar, gamet kedua belum diketahui, kalau yang putih gametnya K kecil, K kecil. Kemudian setelah kita silangkan, kita lihat generasi F1-nya, generasi hasil persilangannya. Apakah dia 100% warnanya kuning atau 50%-nya putih? Kalau 100%-nya kuning, bisa dipastikan yang tanda tanya ini adalah K besar. Jadi kalau generasi keduanya ini setelah dikawinkan dengan yang putih tetap semuanya merah, berarti ini adalah K besar. Berarti individu yang kita dapatkan tadi adalah organisme yang homozigot. Karena setelah dikawinkan dengan yang putih pun 100% keturunannya merah. Apa nih K ya? Kuning. Kalau setelah disilangkan dengan yang putih pun tetap kuning, berarti genotipe yang kedua ini adalah K besar juga. Kemudian ada kemungkinan yang kedua bahwa 50% keturunannya ternyata warnanya hijau. Kalau keturunannya warna hijau, berarti di sini ada yang berarti di sini adalah K kecil. Yang tanda tanya ini kemungkinan K kecil. Kalau ini K kecil, maka keturunannya 50%-nya berwarna hijau. Nah, itulah namanya tes cross. Untuk memastikan supaya yang kita temui tadi itu seolah-olah dominan penuh atau dia heterozigot, itu dengan cara melakukan tes cross ini. Setelah keturunannya muncul, 50%-nya adalah kuning, yang 50% ternyata putih, nah, berarti genotipe yang kedua ini adalah K kecil. Sehingga kalau K kecil ini ketemu dengan K kecil ini atau ketemu K kecil yang ini, maka keturunannya akan putih. Ini hijau ya, bukan putih ya, hijau. Bisa dipahami model persilangan tes cross ini selalu keluar dalam ujian. Coba bisa, Pak. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Terima kasih kembali. Dan itu akan selalu keluar dalam ujian, mungkin dalam persilangan yang lain. Kalau ini warna kuning, mungkin nanti persilangan yang saya keluarkan yang warna lain. Jadi tes cross adalah konfirmasi untuk suatu organisme yang kita temukan di lapangan yang tidak diketahui, karena kita kan nggak tahu riwayat persilangannya. Sehingga ini heterozigot atau homozigot, maka dites dengan menghilangkan galur murni yang resesif. Jadi testernya harus resesif, homozigot.
tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau yang heterozigot itu nanti kita inginkan supaya menjadi galur murni, gitu enggak? Kita ternyata mendapatkan di lapangan itu yang tadi itu ternyata heterozigot. Kalau kita mendapatkan satu karung kacang kapri heterozigot, lalu kita ingin tanaman ini menjadi homozigot. Bagaimana caranya? Karena walaupun kacang kapri ini kan ada dua macam, yang warnanya kuning, yang satu warnanya hijau. Kalau kita ingin berbisnis, tentunya kan tidak semua orang itu suka yang kuning, kadang suka yang hijau. Bagaimana cara membuat tanaman itu kuning semua atau hijau semua, kan begitu ya. Kalau hijau semua kan berarti yang tadinya heterozigot ini harus disilangkan dengan yang resesif. Maka nanti ada keturunannya yang resesif semua. Maka yang hijau semua itu, yang hijau pasti dia adalah homozigot resesif. Tapi kalau ternyata konsumennya itu suka yang kuning semua, maka kita harus menghilangkan dengan individu yang dominan K besar, sehingga nanti keturunannya akan banyak menghasilkan yang keturunan K besar. Nah, persilangan yang bertujuan untuk menggabungkan atau mengumpulkan genotip-genotip yang kita sukai, itu sering disebut dengan persilangan backcross. Jadi selain test cross ada backcross. Mana ya backcross ya? Backcross. Nah, persilangan balik atau backcross adalah persilangan yang menyilangkan antara generasi F1 yang heterozigot tadi dengan salah satu tetua galur murni yang diketahui memiliki genotipe homozigot resesif atau homozigot dominan. Kalau ingin tanaman kita itu mengikuti karakter yang dominan, maka kita silangkan dengan tetua yang homozigot dominan. Tapi kalau kita menginginkan keturunan yang resesif homozigot, maka kita silangkan dengan keturunan yang dengan tetua yang homozigot resesif. Maka ada dua model persilangan. Persilangan yang pertama dikawinkan dengan salah satu tetua yang resesif. Maka ini tujuannya adalah supaya mendapatkan keturunan yang supaya mendapatkan keturunan yang banyak gen resesifnya. Karena ini suka yang pendek. Nah, ini suka tanaman yang pendek, maka tanaman yang tinggi pun disilangkan dengan yang pendek. Kemudian backcross-nya ini kan generasi pertama ini pada persilangan awal tadi mendapatkan generasi yang heterozigot. Karena ingin tanaman ini banyak menghasilkan keturunan yang pendek, maka disilangkan dengan keturunan dengan individu induk yang resesif. T besar, T kecil disilangkan dengan T kecil, T kecil. Maka akan muncul keturunan-keturunan yang pendek-pendek. Yang ini tinggi tapi heterozigot. Dalam setiap backcross ini bisa dilakukan sampai beberapa generasi. Pada keturunan berikutnya nanti T kecil ini yang diseleksi, yang T besar, T kecil tidak dipakai, yang diambil hanya T kecil saja, disilangkan lagi dengan T kecil, maka semakin murni galur itu, akan kembali menjadi galur murni. Sampai 7 generasi biasanya orang melakukan. Seperti itu. Jadi backcross adalah silang balik yang menyilangkan dengan salah satu tetua. Kalau ini yang saya contohkan itu disilangkan dengan yang homozigot resesif. Nanti ada yang disilangkan dengan yang homozigot dominan. Kalau yang diinginkan itu adalah karakter yang dominan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini sudah bagian ujung, tapi sebenarnya mungkin tadi ada yang melewati. Tidak ada yang melewati. Ini memang tahapan saya harus menjelaskan test cross dan backcross. Silakan tentang test cross dan backcross kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Mungkin agak terkait berbeda ya, Pak. Tidak terkait backcross dan test cross. Cuman lebih ke itu tadi, Pak, kelebihan kacang RCS tadi kan ada yang poin keempat dapat melakukan penyerbukan sendiri.
karena bunganya sempurna gitu Pak. Nah, itu kan di hukum Mendel mengambil kacang ercis karena mungkin dia bisa melakukan penyerbukan sendiri. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika jika suatu tanaman dia itu tidak dapat menyerbukan sendiri gitu Pak, atau dibantu angin ataupun dibantu lebah gitu Pak. Kemudian apakah hukum Mendel itu dapat berlaku atau bagaimana? Terima kasih. Tentu tanaman yang tidak bisa diserbuki dengan bunganya sendiri akan merepotkan bagi penyilangnya. Kalau Mendel ini kan sebenarnya untuk percobaannya untuk mencari supaya dia itu mudah membuat persilangan gitu ya. Kalau misalnya dia menyilangkan tanaman vanili misalnya, bunganya saja, bunga jantan dan betinanya kan terpisah. Belum tentu bunga itu muncul secara bersamaan di tempat yang sama. Maka dia harus mencari bunga di pohon yang lain gitu. Atau misalnya tanaman kurma. Tanaman kurma itu jantan dan betinanya kan terpisah pohon. Sudah nanam kurma 10 batang mau disilangkan supaya dapat kombinasi, ternyata pohon yang ditanam semuanya jantan atau semua tanamannya betina semua. Yang tadinya berencana mau menyilangkan setelah umur 5 tahun, setelah 5 tahun dia nggak bisa menyilangkan karena organismenya seragam kelaminnya. Itu yang dimaksud ini, mudah melakukan penyerbukan sendiri. Tentunya tanaman yang menyerbuk sendiri pun kadang juga menyulitkan untuk disilangkan. Misalnya pada kacang kedelai itu menyerbuk sendiri, tetapi kacang kedelai ini kalau bunganya mekar, begitu mekar itu serbuk sari dengan kepala putih itu sudah langsung ketemu, sehingga dia langsung menyerbuk bunganya sendiri. Itu juga menyulitkan bagi pemulia tanaman untuk melakukan persilangan. Karena begitu bunga mekar sudah diserbuki oleh bunganya sendiri, nggak bisa disilangkan dengan bunga yang lain. Itu juga masalah. Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti itu biasanya sebelum bunga mekar sudah harus dipisahkan antara kepala putih dengan tepung sarinya. Jadi kotak sarinya itu, tabung polennya itu sudah harus dipisahkan dari bunga tersebut sehingga tidak terhindar dari menyerbuk sendiri. Jadi menyerbuk sendiri pun kadang juga merepotkan ternyata. Jadi harus dipisahkan sebelum bunga mekar. Berarti Pak, hukum Mendel tetap berlaku, akan tetapi mungkin menyulitkan ya, betul. Gitu ya, Pak. Jadi hukum Mendel tetap berlaku asalkan terdapat sumber serbuk sari yang diperoleh digunakan. Jadi tetap hukum Mendel berlaku. Ya Pak. Baik Pak, makasih Pak. Terima kasih kembali atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus. Sekarang saya bertanya dulu. Boleh saya bertanya? Pertanyaan saya lupa. Ini pertanyaan saya kembalikan ke hasil-hasil persilangan hukum Mendel tadi. Kita akan memperoleh persilangan seperti ini. 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ini kalau dua sifat beda. Kemudian kalau satu sifat beda, perbandingannya bisa 1 banding 2 banding 1 atau 3 banding 1 untuk fenotipnya. Ini pada generasi F2. Pertanyaan saya, apakah peristiwa seperti ini pasti terjadi? Artinya pertanyaan saya, apakah hukum Mendel 1 dan 2 atau apakah ilmu genetika ini ilmu eksak yang pasti begini, yang ini pasti terjadi, atau bisa tidak terjadi? Bisa tidak terjadi Pak, atau ada penyimpangan Pak? Pasti berbeda atau pasti sama? Yang banyak yang sama atau yang banyak tidak sama? Atau mendekati pun tidak. Kalau kita dari SMA itu kan kita sudah pernah dikelompokkan, ini adalah jurusan fisika, jurusan biologi, ini jurusan IPS, ini jurusan bahasa. Biasanya kalau jurusan IPA itu dikatakan jurusan ilmu eksak, ilmu pasti. Maka ilmunya itu ada rumusnya, kemudian hasilnya bisa dipastikan begitu dari suatu hitungan yang seperti ini. Nah, kita itu masuk dalam
jurusan ilmu pasti. Nah, sekarang kita kritisi, apakah sebenarnya genetika ini ilmu pasti atau bukan? Atau ilmu tamalan yang sebenarnya tidak pasti. Padahal tidak pasti ya. Kemungkinan tidak pasti ya. Kalau misalnya kalian nanti menikah, ada yang rambutnya keriting dengan rambutnya lurus. Nggak tahu apakah yang dominan itu yang keriting atau yang lurus. Taruhlah yang dominan adalah yang keriting. Apakah nanti keturunannya akan diperoleh perbandingan 3:1, yang 3 orang keriting, 1 orang lurus, apa itu bisa dipastikan? Belum dapat dipastikan, Pak. Jadi ilmu genetika ini bukan ilmu pasti ya. Ilmu genetika ternyata memang bukan ilmu yang pasti begitu, tetapi dia adalah ilmu peluang. Jadi genetika ini adalah ilmu peluang. Maka peluangnya kira-kira begitu. Peluangnya kira-kira begini. Kalau punya anak 4, mungkin 3-nya keriting, yang 1 lurus. Tetapi kan untuk mendapatkan seperti ini kan sangat jarang. Wong anak sekarang aja keluarga anaknya cuma 2, bagaimana akan mendapatkan perbandingan 3:1 kan begitu ya. Maka kepastian tetaplah milik Allah. Jadi tidak akan mengikuti hukum Mendel itu secara persis. Nah, hukum Mendel ini bisa terjadi seperti ini itu dengan syarat. Salah satu syaratnya adalah jumlah keturunannya harus banyak. Kalau jumlah keturunannya cuma 4, ya belum tentu akan 3 yang keriting, 1 yang lurus, belum tentu. Jadi ilmu genetika ini hanya ilmu pendekatan dari teori peluang. Jadi terbentuknya gamet seperti ini adalah sebuah peluang. Peluang-peluang yang mungkin terjadi dari gamet yang mungkin muncul. Jadi bukan sesuatu yang namanya peluang itu belum tentu begitu, karena kalau peluang itu pasti begitu, maka orang judi pasti tidak akan rugi, pasti akan kembali tetap seperti semula, kembali dengan perbandingan yang sama kan. Kenyataannya kan ada yang menang, ada yang kalah karena peluangnya kan selalu tidak seperti yang diharapkan. Jadi peluang itu akan mendekati seperti yang di teori Mendel ini apabila jumlah keturunannya banyak. Maka Mendel pun dalam persilangan dia mencari tanaman yang menghasilkan biji yang banyak. Kalau Mendel ini hanya menghasilkan 10 butir biji pun, insya Allah dia tidak akan mendapatkan perbandingan seperti itu. Maka di sini Mendel membuat kriteria tanaman itu keturunannya harus banyak. Maka kita pun kalau nanti nikah, anaknya harus banyak. Jangan hanya cuma punya anak 2, punya anak 3. Nanti nggak bisa memenuhi kaidah hukum Mendel. Jadi ciri khas orang biologi anaknya harus banyak supaya bisa membuktikan teori Mendel ini. Kalau anaknya banyak 100 gitu, berarti anaknya kan harus banyak. Istrinya mungkin juga harus banyak, kalau 100 kan capek. Nah, begitu ya. Jadi menikah bukan dalam rangka untuk membuktikan teori Mendel. Jadi menikah bukan dalam rangka untuk membuktikan hukum Mendel. Karena kalau membuktikan hukum Mendel ini melalui pernikahan, maka rumah tangganya menjadi lelah karena anak-anaknya harus banyak. Tidak harus. Tapi ini bisa dibuktikan dalam suatu populasi. Misalnya dalam suatu populasi itu berapa banyak yang keriting, berapa banyak yang lurus, itu nanti akan kita terangkan melalui suatu teori dalam genetika populasi nanti pada pertemuan terakhir. Lalu pertemuan saya untuk bagian 1 semester ini sampai mid semester ini materi saya sampai di sini. Ini minggu depan akan dilanjutkan dengan pertemuan dengan Bu Aziza. Pertemuan-pertemuan setelah saya nanti akan bercerita tentang penyimpangan semu hukum Mendel.
Jadi materi-materi setelah ini adalah penyimpangan-penyimpangan semu hukum Mendel. Dikatakan penyimpangan semu hukum Mendel, sebenarnya bukan menyimpang yang betul-betul menyimpang, tetapi penyimpangan itu terjadi secara semu. Penyimpangan saya katakan sebagai penyimpangan semu, bukan penyimpangan sesungguhnya. Sebenarnya hukum Mendel masih tetap berlaku di sana, bahwa di situ ada pemisahan halal, kemudian memisahnya juga terjadi pengelompokan secara bebas atau terjadi segregasi seperti ini. Hukum Mendel 2 itu disebut dengan asortasi atau pemisahan yang secara bebas, artinya alel-alel tadi bebas memilih pasangannya sewaktu memisah. Tetapi ada peristiwa-peristiwa lain yang menyertai. Jadi pada peristiwa meiosis itu sering terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak standar. Seperti ini. Yang kita lihat di peristiwa meiosis seperti ini kan pada hukum Mendel itu kan gen B besar dengan gen K, gen B dengan K tadi kan, itu kan terpisah dalam kromosom yang berbeda. Jadi pada hukum Mendel yang kita bahas tadi, itu gen B besar dengan K besar itu terpisah pada kromosom yang berbeda. Bagaimana kalau misalnya B dan K itu berada pada kromosom yang sama? Maka nanti perbandingannya akan diperoleh perbandingan yang tidak seperti tadi. Jadi kalau misalnya gen B dan K tadi itu terpaut dalam satu kromosom, itu hasil perbandingan keturunannya akan berbeda kalau B dengan K tadi terpisah pada kromosom yang berbeda. Bukan berarti meosisnya salah, tetapi meosisnya juga terjadi, tetapi karena kromosom tadi memisahkan alel-alel yang berbeda tadi. Jadi gennya terpisah pada kromosom yang berbeda. Itu akan menghasilkan keturunan yang berbeda. Begitu juga kalau nanti kita peroleh gen-gen itu ada yang terpaut dengan kromosom seks saja. Maka karakter-karakter tertentu hanya dibawa oleh jenis kelamin tertentu. Misalnya hanya sifat misalnya buta warna hanya terdapat pada jenis kelamin laki-laki saja, tapi tidak terdapat pada yang perempuan. Karena dia terpaut pada kromosom X, tidak terpaut pada kromosom Y misalnya. Nah, seperti itu namanya pautan seks. Yang sifat-sifat seperti itu sering seolah-olah tidak mengikuti kaidah hukum Mendel. Bukan berarti hukum Mendel tidak terjadi di sana. Di sana tetap terjadi pemisahan alel yang secara bebas pada waktu meiosis, kemudian alelnya juga memisah, tetapi ada peristiwa-peristiwa lain yang menyertai peristiwa persilangan tersebut. Maka dikatakan penyimpangan semu hukum Mendel, tetapi peristiwa meosisnya tetap terjadi dengan cara yang sama. Itu akan kita bahas pada pertemuan yang banyak. Nanti setelah mid semester nanti saya akan masuk lagi dengan 3 atau 4 bab lagi. Tapi untuk pertemuan berikutnya akan dilanjutkan dulu oleh Bu Aziza. Untuk yang pertemuan hari ini, silakan mungkin ada lagi pertanyaan. Genetika tidak pernah sepi dari pertanyaan karena sangat menarik. Karena bukan hanya dialami oleh tanaman, kita pun juga akan mengalami peristiwa persilangan itu nanti. Insya Allah. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Kapan kita praktikum, Pak? Nah, praktikum kapan ya? Nah ini nanti akan saya bahas lagi dengan tim dosen dengan asisten. Kalau nanti akan ada, mungkin akan disimulasikan secara online atau mungkin perlu mahasiswa ke kampus. Saya masih belum ada kepastian. Kalau ini mahasiswa masih di rumah semua ya? Sebagian udah ada yang di Malang, Pak. Oh, sebagian, tapi belum 100% kan. Nah ini perlu saya bicarakan ke tim, nanti akan mudah-mudahan nanti akan disampaikan setelah pertemuan ini bagaimana keputusannya, apakah perlu praktikum di lab atau cukup simulasi secara online nanti ya. Inilah keterbatasan kita karena di
oleh kondisi zaman yang seperti ini. Mudah-mudahan zaman ini terus membaik sehingga kita bisa ketemu secara penuh di kampus seperti dulu lagi dan kita bisa praktikum bersama di itu ya. Soalnya kita juga terikat oleh peraturan pemerintah untuk membebaskan mahasiswa ke kampus itu juga tidak mudah karena untuk bisa ke kampus masing-masing perlu biaya. Kalau pada akhirnya harus kembali lagi ke kampung halaman masing-masing itu sayang biayanya. Ada biaya PCR, ada biaya pesawat, ada yang jauh kan sampai seperti itu ya. Sayang sekali kalau terbuat biaya seperti itu di saat zaman sulit mencari uang. Belum lagi kalau setelah sampai di kampus ternyata kena penyakit. Kemarin itu di lab di jamaah putri itu banyak sekali yang kena. Tapi alhamdulillah Omikron ini katanya lebih ringan. Karena ringannya Omikron ini disinyalir oleh beberapa ahli justru kemungkinan ini adalah vaksin gratis. Artinya terserang Omikron atau mungkin jenis yang ringan ini justru akan memacu terbentuknya antibodi tubuh, tetapi tidak menimbulkan gejala yang serius sehingga bisa sembuh. Bisa sembuh tapi mendapatkan antibodi kan alhamdulillah. Mudah-mudahan ini adalah rahmat Allah turunnya strain-strain dari COVID yang ringan, sehingga untuk selanjutnya semua bangsa Indonesia mendapatkan pertahanan tubuhnya yang cukup untuk menangkal virus-virus lain yang mungkin atau strain lain yang lebih kuat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ketahanan tubuh yang bagus semuanya setelah itu. Yang lain mungkin masih ada pertanyaan? Semuanya merindukan kampus, semuanya ingin ketemu di perkuliahan seperti biasa dan ingin praktikum seperti dulu lagi. Bahkan mungkin masih ada pertanyaan terkait dengan hukum Mendel 1 dan 2. Bukan materi baru, tetapi saya hanya menekankan hal yang banyak belum ditekankan. Yang perlu saya tekankan sekali lagi adalah cara membuat gamet tadi ya. Jadi menulis gamet itu jangan hanya ditulis salah satu kalau dia seperti ini. Di semua buku sekarang yang ada dan hampir semua yang ada di Google juga, ini jarang yang menulis secara lengkap seperti ini. Y besar, gametnya adalah Y dan Y besar. Y besar dan Y besar. Jangan hanya ditulis satu. Ini penting, karena ini adalah sebuah peluang yang akan terjadi. Genetika Mendel bercerita tentang peluang, maka semua peluang yang terjadi harus ditulis, tidak boleh ditulis salah satu saja, walaupun sama peluangnya. Ini adalah hal yang penting. Dan hukum Mendel itu hanya pada pembentukan gamet ini sebenarnya. Selanjutnya persilangan di bawah ini hanya bukti bahwa pembentukan gamet yang seperti ini benar-benar terjadi. Maka prinsip dasar pembuatan gamet ini kadang-kadang antar dosen pun belum sepakat dibuatkan seperti ini. Kadang masih banyak dosen yang hanya menulis satu, tapi sebenarnya filosofinya harus ditulis dua. Ya, saya memahami ini sering kegagalan dalam memahami Mendel adalah kegagalan dalam penulisan gamet ini. Dan ini banyak yang masih belum tepat, walaupun dosen. Gitu ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan, waktunya masih ada beberapa menit. Setelah ini ada kuliah lagi ya? Insya Allah nggak ada, Pak. Tidak ada ya. Silakan, masih ada waktu 1/4 jam kalau masih ada pertanyaan. Berarti saya masih harus masuk di kelas 1 lagi ya. Ini tadi, ini sudah 2 kelas ya? Sudah, Bapak, sama kelas B. Terima kasih kepada penanggung jawab kelas semuanya yang sudah memperlancar perkuliahan ini. Untuk sementara saya sampai di pertemuan ini, nanti akan dilanjutkan beberapa pertemuan, mungkin 3 pertemuan dengan Bu Azizah, terus nanti akan ketemu saya lagi dengan kasus-kasus persilangan yang lain. Saya mohon bantuan kepada penanggung jawab kelas untuk menghitung mahasiswanya, melihat yang mengabsen teman-temannya, nanti tolong dilaporkan ke saya ya. Baik, Bapak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya terima kasih. Saya anggap semuanya paham dan semoga paham apa yang saya sampaikan.
Selanjutnya mari kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat.